Sahabat guru, ayah bunda, dan teman-teman dimanapun berada, ada pertanyaan yang muncul. Kak Mansur, kalau sebelum bercerita, sebelum mendongeng, sebelum berkisah, kira-kira apa saja sih yang harus dipersiapkan? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, Kak Mansur akan berbagi apa saja 5 hal penting yang harus kita lakukan sebelum bercerita atau berkisah. Tapi sebelumnya, jangan lupa teman-teman yang belum like dan subscribe videonya atau channel YouTube-nya, boleh subscribe sekarang ya. Oke, kita tunggu ya. Ya, terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah berkenan subscribe channel YouTube Kak Mansur. Nah, sahabat guru, ayah bunda, dan teman-teman dimanapun berada, ada 5 hal yang harus kita persiapkan sebelum kita bercerita atau berkisah di depan anak-anak. Apa 5 hal itu? Ya, dalam buku Teknik Jitu Mahir Berkisah karya Kak Mansur di sini sudah kami tuliskan. Yang pertama, sahabat guru harus menentukan tema atau judul cerita apa yang akan kita sampaikan di depan anak-anak. Tentu menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan kita sebagai seorang guru akan menyampaikan pesan apa dalam cerita itu. Sehingga kita bisa menentukan tema atau judul cerita yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah setelah kita menentukan tema atau judul ceritanya adalah kita sebagai seorang pencerita atau pengkisah, kita harus menguasai materi cerita. Nah, ini penting sehingga nanti sebelum kita bercerita, kita benar-benar sudah menguasai materi cerita yang akan kita sampaikan di depan anak-anak. Kak, gimana caranya supaya kita menguasai materi? Tentu teman-teman semuanya, kalau kita membaca buku, kita baca berulang-ulang ceritanya sampai paham. Kalau kita nonton video di YouTube, berarti kita tonton videonya sampai benar-benar kita memahami dan mendalami materi ceritanya. Atau kalau teman-teman membuat cerita sendiri, maka itu akan lebih mudah. Karena ketika kita membuat sendiri, maka kita akan lebih paham tentang materi cerita yang akan kita sampaikan di depan anak-anak. Nah, terus ulangi, kita pahami, kemudian kita perdalam materi ceritanya sehingga kita benar-benar menguasai materi cerita. Nah, yang ketiga, sahabat guru dan ayah bunda semuanya harus menguasai teknik pengkondisian anak atau teknik pengkondisian peserta. Ketika di dalam kelas, apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak bisa fokus mendengarkan cerita. Mulai dari opening, kemudian ice breakingnya mau seperti apa, sehingga kita mempunyai teknik-teknik untuk mengkondisikan peserta agar anak itu antusias dan fokus mendengarkan cerita atau kisah yang akan kita sampaikan. Tentu harus kita sesuaikan juga dengan umur anak atau peserta didik kita. Bisa jadi akan berbeda teknik mengkondisikan untuk anak usia dini ataupun SMP atau SMA dan seterusnya. Nah, ini perlu kita pahami bersama. Kemudian yang keempat adalah sahabat guru dan ayah bunda semuanya harus memahami situasi dan kondisi di mana kita bercerita, kemudian bagaimana kondisi ruangannya, berapa jumlah pesertanya, kemudian apakah cukup tanpa menggunakan sound system dan seterusnya. Kita harus memahami situasi dan kondisi sehingga ketika kita bercerita kita bisa maksimal. Itu yang keempat. Jadi yang pertama kita menentukan materi, menentukan tema atau judul cerita. Yang kedua, kita harus menguasai materi. Yang ketiga, teman-teman dan sahabat guru harus menyiapkan teknik pengkondisian peserta. Yang keempat, sahabat guru harus menyiapkan atau memahami situasi dan kondisi. Dan yang terakhir adalah perhatikan penampilan kita sebelum bercerita. Bagaimana busana kita, usahakan busana yang rapi, yang kemudian nyaman dipakai untuk bercerita, dan kemudian terlihat sopan tentunya untuk dipandang oleh peserta. Nah, 5 hal ini mudah-mudahan menjadi bekal kita sebelum kita tampil bercerita. Selamat mencoba.